Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Tuhan Yesus, kami Yesus. cinta padamu. Amin. Kami perlu dirimu malam hari ini, Tuhan. Amin. Amin. Gembalakan kami ya Tuhan. Ya. Amin. Oh Tuhan Yesus, malam hari ini Amin. biar kami melihat perkara ministri rekonsiliasi. Amin. Ini adalah ministrimu ya Tuhan. Nah, Amin. Amin. Buat kami melihat perkara ini, Amin. bahkan kami bisa bekerja sama dengan dirimu. Amin. Melaksanakan pekerjaan ministri rekonsiliasi. Amin. Oh Tuhan, sungguh apa yang hendak dibicarakan malam hari ini. Amin. Kami perlu langit yang terbuka, Amin. perlu roh yang kuat. Amin. Jaga kami malam hari ini Tuhan. Amin. Tudungi kami dengan kuasa darah adimu ya Tuhan. Amin. Alirkan hayatmu Tuhan. Amin. Membimbing, menyuplai kami. Amin. Amin. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. kami mau pembicaraan kami malam hari ini. Amin. Tidak ada unsur alamiah, Benar. ada adalah dirimu sendiri. Amin. Amin. Berbicara ya Tuhan. Amin. Amin. Makasih Tuhan Yesus. Amin. Sungguh kami cinta padamu Tuhan. Amin. 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 Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan masuk ke minggu yang kedua. Judulnya Ministri Rekonsiliasi. Jadi malam hari ini beban saya, berita ini bukan hanya untuk saudara-saudari yang di tengah-tengah kita saja. Beban saya ingin menjangkau semua orang Kristen yang mungkin nanti akan mendengarkan video ini. Ada hal-hal yang akan saya bicarakan melampaui apa yang dibicarakan oleh FKKP di minggu kedua. Karena ada beban tentang perkara rekonsiliasi ini. Di garis besar hari pertama, Romawi pertama dikatakan akan sangat membantu bagi kita untuk memiliki pemahaman dasar tentang rekonsiliasi. Mengapa kita perlu memahami dasar-dasar rekonsiliasi? Karena banyak orang Kristen, bahkan pengajar Kristen, mengira bahwa rekonsiliasi hanyalah pengampunan dosa. Tetapi yang dibicarakan di FKKP lebih dari sekedar pengampunan dosa. Dan bahkan saya pribadi ingin membicarakan perkara ini secara lebih luas. Saya menyadari mungkin tidak terlalu mudah untuk dicerna, tetapi saya percaya Tuhan menolong kita. Saudara-saudari, kalau kita tidak memahami pemahaman dasar tentang rekonsiliasi, kita akan sulit mengerti, karena nanti kita akan melihat Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, ya, jemaat yang sudah direkonsiliasi atau didamaikan. Tetapi di dalam 2 Korintus 5 ayat 20, kepada mereka yang sudah didamaikan, Paulus berkata, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi
Timbul pertanyaan, mereka sudah didamaikan, bahkan mereka disebut orang-orang kudus. Tetapi kenapa Paulus kembali berkata, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nanti kita akan masuk ke sana. Ya, dalam pembacaan FKKP kita, saya menandai beberapa frasa yang saya beri tanda warna kuning. Kalimat-kalimat ini itu akan menimbulkan keberatan dari mayoritas kekristenan, khususnya dari tradisi Protestan, Reform, Lutheran, Baptis, dan banyak aliran-aliran Injili. Akan keberatan dengan pernyataan-pernyataan dalam FKKP kita. Saya sudah singkat di sini, ada pernyataan bahwa kaum beriman direkonsiliasi dengan Allah baru sebagian. Nah, itu di FKKP ada ungkapan seperti itu. Ada juga pernyataan kaum beriman belum sepenuhnya direkonsiliasi. Ya, hanya sampai tingkat tertentu direkonsiliasi. Ya, rekonsiliasi dengan Allah baru sebagian. Bahkan ada kalimat keselamatan yang belum sepenuhnya dialami. Jadi ini kalimat-kalimat yang pasti akan menimbulkan keberatan-keberatan dari beberapa kalangan, khususnya kaum Protestanisme ya. Kenapa? Karena ada beberapa ayat, di sini saya kasih contoh Roma 5 ayat 10, ya, bahwa ketika masih seteru, kita itu diperdamaikan dengan Allah. Dan menurut kalimatnya, ini bentuknya tuh bentuk lampau. Artinya pendamaian di sini tuh bukan sesuatu yang masih harus dicicil gitu ya. Jadi sebagian dulu, kemudian nanti sebagian lagi. Kalau dari ayatnya nggak seperti itu. Jadi wajar kalau ada keberatan-keberatan. Karena ayat ini menyatakan bahwa pendamaian atau rekonsiliasi itu sesuatu yang sudah diterima secara utuh. Nah, di sini juga kita jadi perlu belajar mengenai ministry rekonsiliasi. Karena kalimat-kalimat di FKKP di sini tuh menimbulkan pemikiran ya bahwa orang-orang percaya tuh baru diampuni sebagian. Bakal ada pemikiran seperti itu jikalau mereka mendengar kalimat-kalimat yang ada di FKKP kita. Karena itu tadi di awal saya berkata bahwa beban saya di sini bukan hanya untuk saudara-saudari yang ada di tengah-tengah kita, tetapi juga untuk orang-orang Kristen umumnya ya, yang mungkin akan mendengar pembahasan ini. Ya, mengapa mereka menolak pernyataan-pernyataan yang ada di FKKP kita ini? Karena bagi mereka, ya contohnya seperti Roma 5 ayat 10 ini, ya bahwa seseorang yang sudah percaya itu sudah diperdamaikan dengan Allah secara tuntas. Gitu. Kemudian ada lagi ya di 2 Korintus 5 ayat 18-19 bahwa Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya oleh Kristus ya, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi berdasarkan ayat ini akan ada banyak pernyataan bahwa pendamaian itu bukan hanya sebagian, sudah selesai. Bukan hanya sampai tingkat tertentu, tetapi sudah selesai. Seperti itulah kira-kira pendapat-pendapat yang akan kita jumpai ketika kita menyampaikan berita FKKP
minggu kedua ini. Tetapi ya di sini ada satu pertanyaan, jikalau memang sudah selesai, ya pelanggaran sudah tidak diperhitungkan, pendamaian sudah selesai, kapan ketika orang percaya? Mengapa jemaat di Korintus yang disebut orang-orang kudus itu masih dipanggil untuk direkonsiliasi lagi? Jadi Paulus berkata kepada orang-orang di Korintus, bukan kepada orang-orang yang tidak percaya ini. Ayat 20 ini. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini Paulus berkata kepada orang-orang Korintus yang sudah didamaikan. Mengapa? Ada pertanyaan ini. Ya, jadi bagi orang-orang Kristen yang keberatan dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan di FKKP bahwa rekonsiliasi dengan Allah itu baru sebagian, belum sepenuhnya, hanya baru sampai tingkat tertentu. Bahkan ada pernyataan di FKKP belum diselamatkan secara penuh. Nah, ini yang harus dipertimbangkan 2 Korintus 5 ayat 20. Mengapa Paulus berkata kepada orang-orang yang sudah didamaikan itu harus didamaikan lagi gitu. Inilah sebetulnya dasar kenapa ada pernyataan rekonsiliasi baru sebagian. Ya. Nanti kita akan masuk bahwa rekonsiliasi itu ada 2 tahap. Ada tahap pertama dan tahap kedua. Ya. Nah, oleh karena itulah garis besar hari pertama berkata akan sangat membantu kita jikalau kita memiliki pemahaman dasar tentang rekonsiliasi. Sebab kalau tidak memiliki pemahaman dasar tentang rekonsiliasi, pasti akan banyak pernyataan-pernyataan yang membingungkan seperti saling bertentangan. Ya, seperti pembahasan tentang pahala dan hukuman. Saya sudah sampaikan begitu banyak ayat-ayat yang sepertinya saling bertentangan satu dengan yang lain. Demikian juga masalah rekonsiliasi. Di satu sisi, rekonsiliasi sudah selesai. Di sisi lain masih perlu direkonsiliasi. Memang di garis besarnya kita dihimbau untuk memiliki pemahaman dasar ya tentang rekonsiliasi. Tetapi saudara-saudari malam hari ini saya ada beban ya, beban yang tadi saya katakan melampaui apa yang disampaikan oleh FKKP. Saya akan membawa kita melihat jauh lebih dalam lagi ya, apa yang disampaikan oleh FKKP hanya sedikit, saya ingin kupas banyak gitu. Kenapa? Karena di beberapa video saya yang lalu, itu saya pernah menyampaikan perkara rekonsiliasi ini atau pendamaian, ya pendamaian segala ciptaan, dan saya merasa FKKP minggu kedua ini meneguhkan kembali apa yang pernah saya lihat. Jadi ada beban khusus, ya. Nanti kita masuk. Mungkin saudara-saudari belum terlalu paham apa maksud saya. Ya. Jadi nanti saya akan membawa kita bukan hanya pemahaman dasar, tetapi lebih dalam, ya, lebih luas. Nah, sebelumnya saya akan coba bagikan dulu sedikit tentang poin A sampai H ini ya, 8 poin di dalam garis besar hari pertama. Yang poin A, mengapa rekonsiliasi diperlukan? Pertama-tama karena memang ada permusuhan antara kita dengan Allah. Di dalam diri kita ada si musuh yang membuat kita memusuhi Allah. Itu Roma 5 ayat 10, ketika kamu masih seteru, diperdamaikan. Kolose 1 ayat 21 juga berbicara bahwa kita memusuhi Allah. Jadi perlu rekonsiliasi. Kemudian yang bagian B, apa itu rekonsiliasi?
yaitu mendamaikan. Ya. Yang poin C, siapa pelaksana rekonsiliasi itu? Pelaksananya adalah Kristus. Ya. Kemudian yang poin D, dengan apa rekonsiliasi itu dikerjakan? Oleh salib. Ya. Nah, di poin E dan F inilah yang nanti saya akan mengajak saudara-saudari masuk sangat dalam. Ya, poin E ini sedang memperlihatkan berapa luas jangkauan dari rekonsiliasi. Jangkauannya adalah segala sesuatu. Bukan hanya umat Tuhan, tapi segala sesuatu di surga dan di bumi. Nah, ini yang akan saya dalami nanti bersama saudara-saudari ya. Ayat dasarnya itu Kolose 1 ayat 20. Saya pernah menyampaikan ini di beberapa video, cuma hari ini saya merasa diteguhkan gitu oleh FKKP minggu kedua. Saya mempunyai beban untuk mendalami ini. Nah, jangkauan rekonsiliasi itu adalah segala sesuatu di surga dan di bumi. Tetapi ruang lingkup rekonsiliasi itu satu tubuh. Nah, ini berbeda, segala sesuatu di surga dan di bumi dan satu tubuh. Ini berbeda, luasnya berbeda, sasarannya juga berbeda. Nah, ini yang akan nanti saya banyak membahas poin E dan F ini, saudara-saudari. Sedangkan poin-poin FKKP lainnya saya hanya sampaikan sekilas, tapi saya lebih banyak di poin E sama F ini ya. Tapi sebelum memasukinya, kita lihat poin G dan poin H, itu adalah tentang dua aspek rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi secara yuridis, secara objektif, dan rekonsiliasi dalam pengalaman. Ya. Nah, ini juga nanti akan dibahas tidak terlalu banyak ya, saudara-saudari. Kita mau fokusnya ke poin E dan poin F, saudara-saudari. Poin E inilah yang dimaksud dengan rekonsiliasi tahap yang pertama. Dalam rekonsiliasi tahap yang pertama ini jangkauannya adalah segala sesuatu yang diciptakan, baik di surga maupun di bumi. Ya, sedangkan dalam tahap lanjutan, rekonsiliasi tahap kedua itu hanya dalam ruang lingkup satu tubuh. Ya, jadi tidak termasuk segala ciptaan. Ya, karena satu tubuh di sini ya hanya orang-orang pilihan saja. Ya, inilah saudara-saudari yang akan kita lihat banyak hari ini. Kita lihat dulu mengenai jangkauan rekonsiliasi, saudara-saudari. Ya, Kolose 1 ayat 20. Oleh dialah, ya, ia memperdamaikan apa? Segala sesuatu. Ya, teks Yunaninya itu tapanta, berarti seluruh alam semesta, saudara-saudari. Inilah jangkauan rekonsiliasi tahap pertama. Ya, kalau di ayat sebelumnya, ayat 16, tapanta itu adalah segala sesuatu yang diciptakan. Artinya apa? Di dalam Kolose 1 ayat 20 yang diperdamaikan adalah seluruh ciptaan. Bukan hanya kaum beriman. Bukan hanya orang-orang pilihan.
Kalau yang namanya segala sesuatu yang diciptakan, artinya ya termasuk seluruh umat manusia. Ya, ini saya pernah sampaikan di beberapa video saya. Ya, jadi ayat 16 berkata segala sesuatu yang diciptakan, diulangi di ayat 20, tapanta, itu diperdamaikan. Ya, segala sesuatu. Hanya yang bukan ciptaan saja yang tidak akan didamaikan. Gitu. Tapi kalau itu adalah ciptaan, pasti didamaikan. Nah, dalam rekonsiliasi tahap pertama ini, ya, di pelajaran Hayat Kolose pasal 45, saudara kita menulis di sini ya, Kolose 1 ayat 20, tidak mengatakan segala manusia, tetapi segala sesuatu didamaikan. Ini merujuk kepada segala sesuatu yang menurut ayat 16 dan 17 diciptakan di dalam Kristus, yang kini berkelangsungan di dalam Dia. Jadi segala sesuatu ciptaan itu sebetulnya ada di dalam Dia. Ya, bukan hanya kaum beriman yang ada di dalam Dia, tapi segala sesuatu ciptaan. Kolose ini memang kitab yang paling dalam. Ya, dikatakan lagi melalui penebusan Kristus, semua hal ini telah berdamai dengan Allah. Hal-hal ini tidak hanya mencakup umat manusia. Ya, umat manusia di sini itu termasuk orang-orang non-pilihan, orang-orang yang tidak percaya, tetapi juga semua makhluk ciptaan, saudara-saudari. Jika ada satu saja ciptaan yang gagal gitu didamaikan, saudara-saudari, ini sangat serius. Kalau 1 ayat 20 itu akan gugur. Jika ada satu aja ciptaan yang tidak didamaikan, kalau 1 ayat 20 itu boleh kita anggap sebagai bukan firman Allah. Karena gagal. Ya, apa yang saya sampaikan di sini sekali lagi, ini memang bukan yang dibahas oleh FKKP. Beban FKKP lebih ke arah kaum beriman. Tetapi apa yang saya sampaikan tidak bertentangan dengan FKKP, hanya saya berbicara meluas, memperdalam sesuai dengan beban yang saya dapat. Kalau kita lihat Ibrani ayat 29 itu ayat di bawahnya, ya, oleh karena kasih karunia, ia mengalami maut bagi apa? Bagi segala sesuatu, saudara-saudari. Catatan kakinya itu berbunyi, penebusan Tuhan Yesus yang dirampungkan bukan hanya bagi manusia, melainkan bagi segala sesuatu yang diciptakan Allah. Ini dilambangkan oleh penebusan yang dirampungkan melalui Bahtera Nuh. Ya, di dalam Bahtera Nuh bukan hanya ada 8 orang, tetapi ada banyak makhluk hidup. Itu sebetulnya gambaran dari pendamaian segala cipta. Ya. Nah, termasuk juga di dalam rekonsiliasi tahap pertama adalah kamu, yaitu kita. Ya. Jadi di ayat 21 ini juga kamu. Jadi kita termasuk ke dalam orang-orang yang direkonsiliasi pada tahap pertama. Ya. Kamu ketika masih seteru. Ketika masih seteru kan artinya kita masih belum diselamatkan, kita masih belum percaya. Nah, lalu kita direkonsiliasi tahap pertama ketika masih seteru. Ya. Nah, sekarang mari kita akan melihat sekali lagi poin E dan F ini. Ya, beban saya banyak di sini. Mari kita lihat lebih detail. Ya. Jadi akibat pemberontakan iblis, saudara-saudari, seluruh ciptaan tercemar. Ya.
1 Yohanes 5 ayat 19 berkata apa? Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bukan hanya di bumi, tetapi juga di surga. Surga di sini bukan tahta Allah, tetapi langit. Ya, alam semesta. Ya, ya tentunya tahta Allah tidak mungkin tercemar. Nah, jadi bisa lihat seluruh ciptaan. Ya, saya gambarkan dengan warna hitam ini menjadi alam pemberontakan iblis. Nah, dua tahap daripada rekonsiliasi ini saya kelompokkan begini karena saya ingin membahas ini dari gambaran tabernakel. Kenapa gambaran tabernakel? Karena di hari kelima itu ada gambaran tentang tabernakel, ya, tentang dua tirai di tabernakel, kemah suci. Ya. Jadi ada pelataran luar yang warnanya kecoklatan, ada ruang kudus yang warnanya biru itu, dan ada ruang maha kudus ya yang warnanya kuning. Nah, di sini saya menempatkan rekonsiliasi tahap pertama itu di area luar. Nanti kita akan melihat ini mencakup juga area ruang maha kudus. Ya. Dan saya menempatkan rekonsiliasi tahap kedua itu membawa masuk kita ke ruang maha kudus. Ya. Ruang kudus nanti akan saya bahas. Cuma saya bocorkan dulu sedikit di sini ruang kudus itu ya bagi kita yang masuk ke sana itu masih ada di rekonsiliasi tahap pertama ya. Walaupun belum terlalu paham ikuti saja terus beritanya. Nah, dikatakan sekali lagi kalau selesai itu ayat 20 ini ayat yang sangat penting. Oleh dialah ia memperdamaikan apa segala sesuatu dengan dirinya, baik di surga maupun di bumi. Ini tadi sudah kita bahas, ini adalah seluruh ciptaan. Ya, hanya saya ingin fokus kepada pendamaian ini dilakukan oleh apa? Oleh darah. Ya, oleh darah salib Kristus. Ini saya mau fokus kepada darah salib Kristus, saudara-saudari. Yang memperdamaikan seluruh ciptaan itu apa? Darah salib Kristus. Jadi jangan berpikir bahwa darah salib Kristus itu hanya berkhasiat untuk kita orang-orang pilihan, untuk kita orang-orang yang percaya. Jangan berpikir demikian. Perhatikan kalau ayat 20, 1 ayat 20. Darah salib Kristus bukan hanya mendamaikan orang-orang pilihan, orang-orang percaya. Bukan. Tetapi juga segala ciptaan sama didamaikannya oleh darah salib Kristus. Ya, ini poin yang ingin saya soroti. Darah salib Kristus, saudara-saudara. Ya. Nah, darah salib Kristus itu dicurahkannya di mesbah. Ya. Mesbah tembaga. Di mana letaknya? Di pelataran luar. Jadi, pendamaian segala ciptaan itu ada di wilayah pelataran luar. Mungkin selama ini ketika membahas tabernakel, banyaknya kita dibawa melihat ruang kudus dan ruang maha kudus. Tetapi hari ini saya ingin membagikan sesuatu tentang pelataran luar.
pelataran luar ini dikelilingi oleh pagar. Artinya, ya, pagar ini yang membatasi ya, alam pemberontakan iblis dengan alam rekonsiliasi. Dan saya katakan bahwa segala ciptaan yang direkonsiliasi oleh apa? Oleh darah yang dari mezbah, darah salib Kristus, itu ada di wilayah pelataran luar. Ini yang jarang kita dengar. Biasanya kalau ke Mas Tabernakel kita hanya fokus kepada ruang kudus dan ruang maha kudus. Tetapi hari ini saya ingin kita perhatikan apa yang ada di pelataran luar. Karena di pelataran luar itu juga bagian dari pendamaian. Saudara-saudari. Ya, kalau kita kan adanya di ruang kudus. Orang-orang percaya itu. Tetapi mereka yang ciptaan, yang didamaikan, saya katakan ada di pelataran luar. Ya, hanya yang tidak diperdamaikan yang ada di luar pagar. Itu poin saya. Jadi saudara-saudari dalam teologi Alkitab ya dan studi tipologi, tipologi itu pembelajaran tentang lambang-lambang perjanjian lama yang digenapi di dalam perjanjian baru ya. Darah di mezbah, saudara-saudari, itu melambangkan darah Kristus. Dan dalam Kolose 1 ayat 20, darah Kristus itu memperdamaikan segala sesuatu. Jadi sekali lagi, ya jangan merasa punya hak sendiri, hak privasi. Segala ciptaan pun punya hak ya, terhadap darah Kristus. Menurut Kolose 1 ayat 20. Ya. Semoga Anda terkesan, saudara-saudari. Ketika Paulus menulis Kolose 1 ayat 20, ia menggunakan bahasa korban persembahan perjanjian lama, yaitu yang di mezbah ini. Dia sedang menjelaskan apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib sebagai penggenapannya. Ya. Ketika Paulus berkata bahwa segala sesuatu didamaikan, itu dia sedang berbicara tentang salib Kristus. Saudara-saudari. Karena salib Kristus itu adalah penggenapan lambang dari darah itu. Darah di mezbah itu. Jadi secara tipologis, yaitu ilmu yang mempelajari lambang-lambang perjanjian lama yang digenapi di dalam perjanjian baru, darah dan mezbah di pelataran luar itu merupakan lambang yang sangat tepat untuk pendamaian segala sesuatu dalam Kolose 1 ayat 20. Jadi ketika kita berkata segala ciptaan, apa yang diciptakan? Ya, pasti didamaikan oleh darah salib Kristus. Itu logikanya itu nggak ada masalah gitu kalau kita berkata seperti itu. Ya. Kalau di dalam diri Yudas ada unsur ciptaan, maka dia tercakup kepada segala yang didamaikan dalam Kolose 1 ayat 20 ini. Sekali lagi, saya beberapa kali membahas perkara ini dalam video-video saya. Dan hari ini saya sedang memperteguhnya gitu. Karena memang saat itu cukup banyak yang kaget gitu mendengar pemberitaan ini. Jadi salib Kristus itulah mezbah yang sebenarnya, di mana Kristus dipersembahkan,
darahnya dicurahkan sebagai korban bagi pendamaian segala sesuatu yang di Kolose 1 ayat 20. Ya, kalau secara konsepsi tradisional, bahkan kita pun di dalam pemulihan Tuhan, mungkin masih ya nancep konsep tradisionalnya bahwa yang didamaikan oleh darah itu ya hanya umat Allah, hanya yang percaya. Itu tradisional konsepsinya. Namun kalau selesai itu ayat 20 mencatat bahwa dampak dari darah salib Kristus itu jauh lebih luas, lebih besar. Mencakup segala sesuatu, bukan hanya yang di bumi, tetapi juga yang di surga. Mendamaikan seluruh ciptaan yang tadi saya gambarkan dengan warna hitam itu. Sekarang jadi warnanya ya coklat, biru, dan kuning. Itu adalah aspek-aspek pendamaian. Jadi saudara-saudari, ya, saya berani berkata bahwa seluruh ciptaan itu berada di pelataran luar. Apakah pelataran luar adalah area yang dipagar? Ya. Hanya yang di luar pagar yang tidak didamaikan. Jadi segala ciptaan itu adanya di dalam pagar, di pelataran luar. Dan mereka itu bukan orang-orang percaya, karena orang-orang percaya itu adanya di ruang kudus. Ya. Jadi seluruh ciptaan yang menurut Kolose 1 ayat 20 didamaikan oleh darah salib Kristus itu berada di pelataran luar, saudara-saudari. Kita berpikirnya, oh itu tempat orang-orang Yahudi melaksanakan ritual. Ya, itu secara ritualnya, tapi secara pelambangannya, menurut Kolose 1 ayat 20, itu juga ada segala ciptaan. Namun, apa yang saya sampaikan ini tidak terlihat di dalam Alkitab secara eksplisit. Ya, nggak ada Alkitab yang berkata bahwa segala ciptaan itu tercakup di area pelataran luar. Nggak ada ya catatan itu. Ya, tetapi secara tipologi, ya logikanya memang demikian, saudara-saudari. Karena mesbah di pelataran luar adalah tempat darah dicurahkan, dan pagar pembatas itulah perlindungannya, jaminan dari pendamaian itu. Nah, ini tentang seluruh ciptaan. Bagaimana dengan orang-orang percaya? Ya, dari seluruh ciptaan ada orang-orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Dari seluruh ciptaan, nggak semua tercatat namanya di kitab kehidupan. Ya, jadi hanya mereka inilah yang dipilih dan nama-namanya tercatat di kitab kehidupan yang berhak untuk menikmati bejana pembasuhan yang bulat warna biru itu. Ya, itu adalah menggambarkan Kristus sang pemberi hayat. Tadinya Kristus itu dikurbankannya di mana? Di mezbah yang warna merah itu. Mati, bangkit, menjadi bejana pembasuhan, ya. Menjadi roh pemberi hayat. 1 Korintus 15 ayat 45. Nah, yang menikmati bejana pembasuhan ini itu berhak masuk ke ruang kudus. Melewati apa? Tirai pertama, tabir yang pertama. Tabir yang pertama itu menurut Keluaran 26:36 apa? Itu pintu masuk kemah suci. Sementara segala ciptaan itu ada di pelataran luar. Mereka tidak berhak masuk ke dalam ruang kudus. Ya. Nah, nanti kita akan melihat bahwa walaupun sudah masuk ke ruang kudus, ini masih berada di rekonsiliasi tahap pertama. Ya.
Sebab rekonsiliasi tahap kedua itu membawa masuknya ke ruang Maha Kudus. Ya. Nah, jadi sekali lagi, seluruh ciptaan dan kita yang dipilih sebelum dia dijadikan, itu masuknya masih ke rekonsiliasi tahap pertama. Ya. Oleh dialah ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya di bumi dan di sorga, juga kamu. Ini rekonsiliasi tahap pertama. Keduanya, segala ciptaan dan juga kita orang-orang pilihan, walaupun kita sudah masuk ke dalam ruang kudus, tetap baru apa? Baru masuk rekonsiliasi tahap pertama. Nah, FKKP sangat banyak membicarakan tentang rekonsiliasi tahap pertama, rekonsiliasi tahap kedua. Ini juga yang saya sampaikan, tetapi saya menambahkan penyampaian dengan segala ciptaan didamaikan dan ada di pelataran luar. Mengenai itu FKKP tidak menyampaikan ya. Jadi darah di mesbah, ya darah di mesbah pelataran luar itu melambangkan tahap awal pekerjaan pendamaian seluruh ciptaan dikerjakan oleh darah. Ya, jadi pendamaian itu berdasar pada darah, tetapi khusus untuk orang-orang pilihan tidak ditinggalkan di pelataran luar, gitu. Melainkan dibawa masuk ke ruang kudus. Tetapi saya tidak berkata, ingat ini, saya tidak berkata bahwa Kolose 1 ayat 20 mengatakan seluruh ciptaan ada di pelataran luar. Tidak ya, saya tidak berkata seperti itu. Ya, saya hanya memakai logika dari tipologi yang konsisten secara logika. Ya, pertama, darah dan mesbah adalah dasar pendamaian. Itu Kolose yang bilang. Pendamaian segala sesuatu. Dan kita tahu, hanya orang pilihan yang masuk ruang Maha Kudus. Apakah karena hanya orang pilihan masuk ruang Maha Kudus, maka seluruh ciptaan batal pendamaiannya? Ya tidak. Gitu kan? Itu logikanya. Gitu. Nah, nanti kita akan melihat lebih lanjut mengenai rekonsiliasi tahap kedua yang akan membawa masuk kita ke ruang Maha Kudus, saudara-saudari. Nah, ini di garis besar hari kelima ada dua langkah rekonsiliasi. Ya, hari kelima ini membahas tabernakel. Ya, dua tabir itu. Tabir yang pertama tadi, ya pintu masuk ke ruang kudus. Ya. Nah, tabir yang kedua itu adanya di Keluaran 26 ayat 33. Itu bukan pintu masuk tetapi pemisah. Ya, tabir pertama itu pintu masuk, tabir kedua itu pemisah. Ya. Pemisah antara apa menurut Keluaran 26 dan 33? Antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Kalau Ibrani 9 ayat 3 itu menyebutnya dengan apa? Tabir kedua. Ya, bedakan kalau yang tabir pertama Keluaran 26 ayat 36 tuh ayatnya yang paling kiri ya. Itu adalah pintu kemah suci. Sedangkan tabir kedua itu adalah pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, ini dibahas di hari kelima. Saya tidak akan terlalu membahasnya ya. Nah, sekarang rekonsiliasi tahap pertama ini, saudara-saudari, adalah rekonsiliasi antara siapa? Antara musuh-musuh Allah.
dengan Allah. Ya, ini berbicara tentang orang-orang yang menjadi musuh Allah. Ya, dan juga selain orang banyak juga makhluk-makhluk lain, roh-roh jahat, menjadi musuh Allah. Ya, tetapi saya tidak mengatakan iblis juga direkonsiliasi, tidak. Nanti kita akan lihat. Saya pernah menyampaikan bahwa iblis itu bukan ciptaan Allah. Saya telah menyampaikan ini di video saya sebelumnya. Jadi, Kolose 1 ayat 20 hanya memperdamaikan ciptaan Allah. Ya, tetapi iblis bukan ciptaan Allah, makanya saya tempatkan di luar. Ya, walaupun kita ini dulu musuh-musuh Allah, walaupun malaikat-malaikat itu musuh-musuh Allah, ya, saya tidak berkata semuanya pasti akan didamaikan karena Alkitab tidak memberitahu. Tetapi poin per poin saya adalah rekonsiliasi tahap pertama itu adalah pendamaian antara musuh-musuh Allah termasuk kita. Ya, dan juga orang-orang non-pilihan yang menjadi musuh Allah. Tetapi rekonsiliasi tahap kedua itu bukan rekonsiliasi antara musuh Allah dengan Allah, ya, tetapi rekonsiliasi antara umat Allah dengan Allah. Itulah pertanyaan di awal tadi. Kan orang-orang Korintus sudah didamaikan. Aliran-aliran kekristenan arus utama berkata seperti itu. Kenapa kalian bilang kok ada rekonsiliasi sebagian? Kenapa FKKP berbicara bahwa orang-orang Korintus belum direkonsiliasi sepenuhnya, hanya baru sampai tingkat tertentu? Ya, kita tinggal jawab saja bahwa Paulus sendiri yang bicara kepada mereka yang sudah direkonsiliasi, berilah dirimu didamaikan. 2 Korintus 5 ayat 20. Nah, itu adalah pendamaian tahap kedua, bukan antara musuh Allah dengan Allah, bukan, tetapi antara umat Allah dengan Allah. Ini berbicara tentang kita yang sudah diselamatkan, namun nanti kita bisa melihat masih ada daging alamiah yang dilambangkan oleh tabir kedua itu. Tabir kedua itu gambaran dari daging alamiah kita. Ya, kalau dagingnya Tuhan Yesus sudah terkoyak, tetapi kita masih perlu dikoyak lagi oleh pelayanan para rasul. Ya, semoga kita juga bisa bekerja sama melakukan pelayanan rekonsiliasi itu, merobek tirai-tirai daripada daging-daging kaum beriman, bawa mereka masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Jadi sekali lagi perbedaan dari rekonsiliasi tahap pertama dan tahap kedua itu. Tahap pertama itu rekonsiliasi antara musuh-musuh Allah dengan Allah. Tahap kedua itu adalah rekonsiliasi umat Allah dengan Allah. Ya. Nah, sasaran daripada rekonsiliasi yang tahap 2, saudara-saudari, yang ada di dalam 2 Korintus pasal 5, itu ayat utama di hari pertama, itu bukan orang yang belum percaya, tetapi orang yang sudah percaya, tetapi manusia alamiahnya masih kuat, hidupnya masih menurut daging atau masih menurut ciptaan lama. Digambarkan oleh tabir kedua. Itu nanti bisa dibahas lagi di FKKP. Jadi seruan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Itu adalah seruan yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah didamaikan. Satu sisi sudah didamaikan, di sisi lain masih perlu didamaikan. Itulah yang memunculkan statement-statement di FKKP, rekonsiliasinya baru sebagian. Ya, ya memang saudara-saudari kita sudah dapat berkata bahwa kita sudah ada di dalam Dia. Ya, kita sudah ada di ruang kudus.
Kita berada di ruang kudus, artinya kita sudah berada di dalam Dia. Ya, kalau di pembacaan hari pertama itu, ya walaupun kita sudah ada di dalam Dia, tapi ada pertanyaan-pertanyaan. Benarkah kita sudah ada di dalam Dia secara praktis? Benarkah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah ada di dalam Dia? Ya, misalnya ketika kita bergurau atau membuat lelucon, canda-canda, yakin ada di dalam Kristus. Kita harus mengakui bahwa sering kali kita tidak berada di dalam Kristus. Nggak ada tempat ketiga. Hanya ada dua tempat. Kalau tidak di dalam Kristus, pasti di luar Kristus. Nah, kita tidak selalu berada di dalam Kristus. Bahkan mungkin seringnya di luar Kristus. Itulah yang menyebabkan kita perlu direkonsiliasi lebih lanjut. Supaya apa? Supaya kita tetap tinggal di dalam Kristus. Orang-orang yang keluar dari Kristus karena daging, karena alamiah, itu artinya merusak rekonsiliasi itu. Ya, mungkin bukan merusak ungkapannya, tetapi artinya dia belum direkonsiliasi secara penuh. Perlu direkonsiliasi secara penuh, saudara-saudara. Ya, baik. Sekali lagi kita lihat di sini. Jadi tadi apa yang sedang saya bahas? Yang sedang saya bahas tuh ya tadi itu poin E dan poin F, saudara-saudari. Ya. Dari tadi saya sedang fokus kepada poin E, jangkauan rekonsiliasi, yaitu segala sesuatu, dan poin F, ruang lingkup rekonsiliasi, yaitu di dalam satu tubuh. Kalau Anda sudah menjadi anggota tubuh, masuk ke dalam tubuh, sebagai anggota tubuh, maka itulah yang sudah melekat menyatu dengan Kristus di ruang Maha Kudus, saudara-saudara. Ya, sejak tadi, ya namun apa? Sekali lagi, iblis itu bukan ciptaan Allah, jadi saya tidak memasukkan iblis ke pelataran luar, ya. Baik, jadi inilah saudara-saudari fokus yang tadi saya sampaikan. Ini baru hari besar, garis besar hari pertama ya, hanya baru Romawi pertama, 8 poin itu. Ya, 6 poinnya tadi saya sudah sampaikan dengan singkat dan barusan poin E dan F saya perdalam. Ya. Jadi apa yang saya bahas itu barusan bukan pemahaman dasar, tetapi pemahaman yang lebih dalam ya atas poin E dan poin F ini. Jangkauan rekonsiliasi segala sesuatu, segala diciptakan di surga dan di bumi itu ada di wilayah pelataran luar, sedangkan ruang lingkup rekonsiliasi itu lebih tidak seluas jangkauan, yaitu hanya di dalam satu tubuh. Satu tubuh. Semoga kita ada di dalam tubuh, bukan hanya secara teori, tetapi secara pengalaman. Kita menjadi anggota-anggota tubuh. Artinya apa? Kita bukan hanya sekedar ada di ruang kudus, tetapi masuk lebih dalam, ke dalam ruang Maha Kudus. Nah, sebetulnya apa yang saya sampaikan barusan, kalau di pembacaan hari pertama, itu hanya disampaikan dengan singkat. Ya. Saya tidak mencantumkannya di sini, hanya bunyinya pembacaan hari pertama, alinea ketiga, ya. Dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 19, yang direkonsiliasi dengan Allah adalah dunia. Dan dalam ayat 20, yang direkonsiliasi adalah kaum beriman. Jadi
FKKP pun juga membedakan dua jenis rekonsiliasi ini. Rekonsiliasi dunia yang tadi saya katakan segala ciptaan menurut Kolose 1 ayat 20 dan dibedakan dengan rekonsiliasi kaum beriman. Ya. FKKP hanya menyampaikan seperti itu, tetapi barusan saya memperluasnya, memperdalamnya. Ya, ini adalah dua tahap sasaran dan karya rekonsiliasi. Nah, sekarang mari kita masuk ke bagian FKKP lainnya ya, yaitu garis besar hari kedua. Saya tidak akan bacakan, tetapi perhatikan saja dua poin itu yang saya beri pabilo kuning. Apa? Pertama, Kristus memikul dosa-dosa kita di mana di atas salib. Ya, Kristus memikul apa? Dosa-dosa. Dosa-dosa yang jamak, yang banyak. Ini adalah perbuatan. Tetapi selain dosa-dosa, ya, Kristus pun dijadikan dosa. Kristus memikul dosa-dosa itu berbicara tentang penghampunan dosa-dosa, tetapi Kristus dijadikan dosa. Dosa di sini bukan dosa yang jamak, tapi dosa yang tunggal. Jadi dua aspek kematian Kristus ini, ya Kristus ini matinya cuma satu kali, ya. Tetapi kematian itu mempunyai dua aspek, dua sisi, dua fungsi, dua tujuan. Yang pertama, dia memikul dosa-dosa ketika dia mati, dosa-dosa kita. Bahkan kalau menurut 1 Yohanes tuh dosa-dosa seluruh dunia juga. Ya. Nah, yang kedua, satu kematian yang sama, fungsi yang kedua itulah Kristus dijadikan dosa supaya apa? Supaya dosa itu bisa dihakimi, saudara-saudari. Nah, inilah dua aspek dari satu kematian. Nah, di sini saya juga sedikit memperluas. Ketika Kristus memikul dosa-dosa di atas salib, ya, yang banyak itu, dia mati sebagai wakil seluruh ciptaan. Seluruh ciptaan itu, ya, dia pikul, dia mati sebagai wakil dari seluruh ciptaan. Sehingga di mata Allah, seluruh ciptaan lama itu sudah mati. Ya. Tetapi ketika dia dijadikan dosa, ingat, bukan memikul dosa ya, dijadikan dosa, maka dia mati sebagai wakil dosa. Nah, ya. Kenapa sebagai wakil dosa? Karena dosa harus dihukum. Dosa harus dihakimi. Roma 8 ayat 3. Ya. Bahwa dalam kematiannya di kayu salib, dosa dijatuhi hukuman. Gitu. Dosa dihukum, dosa dihakimi. Ya. Lah, luar biasa kalau bagaimana nih? Tertarik nggak mendengar berita-berita tentang Kristus ini sedemikian? Semoga nggak jenuh. Ya kalau tentang berkat-berkat itu, wah, Kristus memberi berkat, damai sejahtera, sukacita, bawa damai, mungkin enak ya didengar ini kok ngejelimet banget gitu. Tapi inilah kita, saudara-saudari. Inilah yang disoroti di FKKP, tetapi mengenai istilah wakil seru ciptaan, wakil dosa, itu memang saya yang memberikan istilah ini. Ini tidak dikatakan di FKKP dan tidak juga disebut di dalam Alkitab secara eksplisit, tetapi secara penafsiran itu bisa dipahami demikian. Ya.
Nah, sekarang mengenai memikul dosa-dosa ya kita sudah paham lah ya. Kekristenan pun sudah paham memang ini terus kok yang dibicarakan. Oh, Kristus mati di atas salib, menanggung dosa-dosa sehingga kita nggak perlu dihukum. Kristus yang dihukum. Udahlah, itu sudah sangat di luar kepala. Tetapi mengenai Kristus dijadikan dosa, nah inilah yang harus kita soroti. Mengapa, saudara-saudari? Mengapa Kristus harus dijadikan dosa? Ya, karena Allah bukan hanya ingin mengampuni dosa-dosa. Allah juga ingin menghakimi dosa. Dan mengenai memikul dosa-dosa di sini 1 Yohanes 2 ayat 2 yang tadi saya katakan. Saudara-saudara bisa baca di sana. Yang dipikul itu dosa-dosanya itu bukan hanya dosa kita, tetapi dosa semua dunia, saudara-saudari. Itu yang tadi sudah disampaikan. Segala ciptaan didamaikan. Nah, itu memikul dosa. Tetapi Kristus dijadikan dosa itu karena dosa harus dihakimi. Kenapa Kristus harus dijadikan dosa? Karena Allah tidak hanya ingin mengampuni dosa-dosa. Buat apa dosa-dosa diampuni, tetapi dosanya tidak dihakimi? Yang membuat ego, daging, alamiah, itu bukan dosa-dosa. Ya, bukan dosa-dosa kita yang membuat kita menjadi ego, menjadi alamiah, menjadi kehidupan daging. Bukan. Tetapi dosa. Dosa itulah yang menghasilkan dosa-dosa. Dosa itulah yang menghasilkan ego. Nah, Anda sekarang sudah diampuni, tetapi dosanya tidak dihakimi. Bagaimana kita bisa dilepaskan dari ego? Bagaimana kita bisa dilepaskan dari daging? Bagaimana tirai kedua itu dikoyak? Nah, ya oleh karena itu, ya banyak orang Kristen harus mendengar ini. Kristus bukan hanya memikul dosa-dosa. Ini sih sudah ratusan kali diberitakan. Itu aja yang terus diberitakan. Sampai orang-orang Kristen nggak sadar bahwa ada aspek lainnya. Di kayu salib itu bukan hanya Kristus memikul dosa-dosa, tetapi juga Kristus dijadikan dosa. Ini yang harus kita pahami. Bahkan ini yang sebetulnya intinya. Tanpa Kristus dijadikan dosa, tanpa Kristus menjadi wakil dosa, dosa nggak bisa dihakimi. Dosa tidak bisa dijatuhi hukuman. Dosa tidak bisa dihabiskan. Buat apa diampuni? Nggak ada gunanya. Ya, orang kita masih tetap akan memproduksi dosa-dosa. Kalau dosa-dosa itu seperti buah-buah di sebuah pohon, ya walaupun buahnya udah dibuang, pohonnya masih ada, akarnya masih ada, batangnya masih ada, akan terus saja menghasilkan buah-buah. Jadi Kristus dijadikan dosa itu bukan sekedar mengampuni dosa-dosa, ya, tetapi dijadikan dosa, menghakimi dosa. Inilah ya kekayaan di balik ministry rekonsiliasi. Ministry rekonsiliasi itu bukan hanya mengampuni dosa itu. Apa yang saya sampaikan di sini semoga didengar oleh orang-orang Kristen umumnya yang udah terlalu sering itu mendengar Yesus disalib memikul dosa-dosa, tetapi berapa banyak mendengar Kristus jadikan dosa sebagai wakil dosa, dosa dihukum, dihakimi, sehingga apa? Sehingga kemampuan kita untuk menjadi ego itu dihabiskan, daging juga ditiadakan. Ya, inilah kenapa Kristus harus dijadikan dosa. Karena itu, saudara-saudari, ketika kita memberitakan kematian Kristus, ingat ada dua aspek ini. Dia mati, memikul dosa-dosa. Saya menambahkan istilah menjadi wakil ciptaan. Bukan hanya dosa-dosa kita. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 2.
Jadi dia menjadi wakil dari seluruh ciptaan, menanggung dosa-dosa. Aspek kedua, dia menjadi wakil dosa. Ya, dia yang dihukum sebagai dosa, gitu. Tetapi ya, wakil dosa di sini hati-hati. Ingat, baca catatan kaki Roma 8 ayat 3 bahwa dia itu hanya wakil, ya. Dia bukan dosa itu sendiri. Ya, dia memang memiliki rupa daging, gitu di catatan kakinya dijelaskan. Tetapi tidak memiliki dosa daging. Lambangnya apa? Ular tembaga. Bentuknya benar-benar bentuk ular, tetapi dia tidak punya bisa ular. Tetapi sebagai ular tembaga itu menyelamatkan bangsa Israel saat itu. Jadi ini yang dimaksudkan dengan wakil dosa, wakil ular. Ular tembaga itu kan wakilnya ular. Ya, tetapi walaupun Kristus tidak berdosa, tidak pernah berbuat dosa, tidak mengenal dosa, bahkan dikatakan dia disalibkan sebagai wakil dosa. Dengan demikian Ibrani 2 ayat 14 dikatakan bahwa iblislah yang dimusnahkan itu di atas salib itu. Tetapi dimusnahkannya secara yuridis. Karena secara pengalaman dia masih berkeliaran sampai hari ini. Ya, tetapi secara yuridis dia sudah bangkrut, sudah habis. Orangnya mungkin masih hidup, tetapi hartanya sudah habis. Kekuatannya sudah nggak ada. Ya, sudah diputuskan di pengadilan. Ya, jadi inilah saudara-saudari apa yang disampaikan di hari pertama dan hari kedua juga hari kelima. Tadi saya sampaikan itu di hari pertama, kedua, dan kelima. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya untuk yang lain-lainnya saya akan bahas sekilas saja, yaitu tentang hari ketiga dan keempat. Nanti Anda akan membaca tentang hasil akhir dari rekonsiliasi. Ya, jadi kalau secara ringkasannya, ya, hari pertama itu tadi sudah dikatakan bahwa rekonsiliasi itu dimulai ya dari apa? Dari melihat, ya, memahami ministry rekonsiliasi itu dimulai dari melihat bahwa Allah hanya ingin mengampuni, bahwa Allah tidak hanya ingin mengampuni manusia, tetapi membawa manusia ke dalam dirinya. Allah tidak hanya ingin membawa masuk ke ruang kudus, tapi masuk ruang maha kudus. Nah, ministry rekonsiliasi itu bukan hanya sekedar membawa orang berdosa kepada Allah, tetapi juga membawa orang percaya masuk semakin dalam ke dalam Allah melalui dua langkah rekonsiliasi. Itu yang disampaikan di hari pertama. Di hari kedua disampaikan bahwa langkah kedua rekonsiliasi diperlukan karena orang percaya yang sudah diampuni masih hidup di dalam manusia alamiah. Ya, daging itulah gambaran dari tabir yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus. Walaupun kita sudah ada di ruang kudus, tapi masih ada pemisah, tabir itu. Itu gambaran dari daging yang memisahkan kita dari hadirat Allah. Oleh karena itu, ministry rekonsiliasi tahap kedua bekerja lebih lanjut untuk menyingkirkan manusia alamiah. Ya, agar orang-orang percaya itu masuk lebih dalam dan mengalami keselamatan yang penuh. Itu yang disampaikan di hari yang kedua. Ya, mengenai hari yang ketiga dan keempat, saudara-saudari, itu berbicara tentang hasil daripada rekonsiliasi, hasil akhirnya. Ya, yaitu menjadi keadil benaran. Nanti Anda bisa baca. Tidak mudah memahami apa maksudnya menjadi keadil benaran. Ini bukan istilah yang diciptakan oleh saudara Lee. Itu adalah istilah yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, tetapi dalam teks aslinya. Ya, dikatakan di sana dia yang tidak mengenal dosa
dibuatnya menjadi dosa bagi kita supaya menjadi keadil benaran Allah, ya, di dalam Dia. Hasil akhir daripada rekonsiliasi tahap kedua tuh kita menjadi bukan sekedar menjadi orang benar, ya. Bukan sekedar menjadi orang benar, tetapi menjadi keadil benaran itu sendiri. Ini adalah tingkat hasil akhir yang Allah ingin capai melalui rekonsiliasi tahap kedua, yaitu satu kehidupan yang menjadi perwujudan dari keadil benaran Allah. Karena itu dikatakan bahwa para rasul itu ketika dia berbicara itu seperti Allah berbicara. Gitu. Ketika para rasul berkata, Allah itu seolah-olah berbicara kepada kamu melalui perantaraan kami. Bukan sekedar perantaraan yang terpisah, tapi perantaraan yang menyatu dengan Allah. Para rasul berbicara, Allah berbicara di dalam para rasul. Itulah maksud daripada menjadi keadil benaran. Hasil akhir dari rekonsiliasi. Kita yang ingin menjadi pelaksana ministri rekonsiliasi, itu harus hidup di ruang Maha Kudus. Kalau kita tidak hidup di ruang Maha Kudus, tidak bisa kita menjadi wakil-wakil Allah, duta-duta besar Allah yang melaksanakan pelayanan rekonsiliasi tahap kedua. Karena pelaksanaan rekonsiliasi tahap pertama itu dikerjakannya oleh Kristus dan melalui pemberitaan Injil kasih karunia. Itu sih semua orang Kristen bisa, walaupun masih di dalam daging alamiah, memberitakan Injil kasih karunia seringkali Tuhan pakai tetap. Orang-orang selamat. Ya. Tetapi hasil daripada rekonsiliasi yang kedua itu menjadi keadil benaran Allah. Bukan sekedar menjadi orang benar atau dibenarkan, tapi menjadi keadil benaran Allah sendiri. Perwujudan keadil benaran. Di mana kita menyatu dengan Allah. Allah berbicara melalui kita. Kita berbicara sama seperti Allah berbicara. Menjadi perwujudan Allah. Hanya orang-orang yang sedemikian ini yang bisa menjadi duta-duta besar, ya, pelaksana ministri rekonsiliasi. Tuhan sedang mencari orang-orang sedemikian, saudara-saudari. Ini bukan orang-orang yang sekedar pandai berbicara, atau banyak pengetahuan Alkitabnya, atau banyak pelayanannya. Bukan. Allah sedang mencari orang-orang yang hidup di ruang Maha Kudus, menyatu dengan Dia sebagai anggota tubuh yang hidup berfungsi menyatu dengan tubuh. Tinggal terus di dalam Allah. Dan Allah tinggal di dalam dia. Ini yang Allah cari. Orang-orang yang demikianlah yang dapat membawa kaum beriman ke dalam ruang Maha Kudus. Bukan sekedar menyelamatkan, percaya, lalu diselamatkan masuk ruang kudus. Ministri para rasul itu sedang merobek tirai itu. Supaya orang-orang dibawa masuk kepada Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi ke dalam Tuhan. Ya, semakin masuk ke dalam hadirat Allah. Tabir manusia alamiah dikoyak. Masuk di dalam ruang Maha Kudus. Semoga Tuhan Yesus mendapatkan orang-orang seperti ini di gereja-gereja lokal. Ya, asal ada satu saja, dua orang semacam ini di satu lokal. Wah, betapa besarnya Tuhan bisa bekerja. Ya, bukan hanya orang-orang yang bisa bekerja, tetapi yang bisa bekerja sama bersama Allah. Kalau orang-orang yang bekerja bagi Allah, banyak. Tetapi pertanyaannya orang-orang yang bekerja bagi Allah itu tuh apakah bekerja bersama Allah atau enggak? Ya, kalau di FKKP tuh digambarkan seorang istri bisa menikmati makan di meja makan bersama suami. Bisa menikmati makan di meja makan bersama. Tetapi kalau disuruh masak bersama bisa enggak? Dengan suaminya. Wah, mungkin udah ditendang aja suaminya. Tunggu di ruang tamu, aku masak sendirian.
Ya, begitu kita kalau bekerja bagi Allah, oh semangat. Tetapi ketika disuruh bekerja bersama Allah, wah kita seperti dikekang ya. Ini salah, itu salah, nggak tahan gitu. Saudara-saudari, Allah sedang mencari orang-orang yang bukan hanya mau bekerja bagi Allah, tetapi yang bekerja bersama Allah. Itulah hasil akhir dari rekonsiliasi. Itulah orang yang ada di ruang Maha Kudus. Itulah orang yang ada di dalam Kristus. Saudara-saudari. Itu yang disampaikan di hari ketiga dan keempat. Kalau hari kelima tadi sudah disampaikan ya tentang dua langkah rekonsiliasi itu dilambangkan oleh dua tabir di kemah suci. Tabir pertama membawa orang berdosa masuk ke ruang kudus melalui pengampunan dosa. Tabir kedua membawa orang percaya melewati manusia alamiahnya, dikoyak, masuk ke ruang Maha Kudus, hidup di dalam Allah dan Allah di dalam orang itu. Itu yang disampaikan di hari kelima. Dan hari keenam, ya itu tentang dua tahap rekonsiliasi itu menghasilkan perubahan hidup yang nyata, saudara-saudari. Hati kita akan diperbesar, ya baca itu karakter lapang, ya, diperbesar. Hati kita menjadi luas, ya kita menjadi orang yang bisa memahami segala sesuatu, ya tidak sempit, ya. Lalu kita akan menjadi orang yang mudah mengampuni, mudah melupakan kesalahan. Itu dibahas di hari ke-6. Tapi orang-orang yang hidup dalam damai, sejahtera. Di ruang Maha Kudus tua, nggak ada kesinggung, nggak ada marah, nggak ada. Ya, karena kita menyatu dengan Allah, bermegah di dalam Allah. Ya. Lalu hasil daripada rekonsiliasi ini adalah setiap hari diselamatkan, setiap hari menang. Dan akhirnya mencapai tujuan kekal Allah, yaitu manusia diinkorporasikan ke dalam Allah Tritunggal sebagai tempat kediamannya yang disempurnakan di Yerusalem baru. Ya, kalau saya sampaikan kesimpulan ringkas, rekonsiliasi itu dimulai dengan pengampunan dosa, berlanjut dari pembebasan dari manusia alamiah, daging, membawa kita masuk semakin ke dalam Allah, bekerja bersama Allah. Hasilnya kita disusun menjadi keadil benaran Allah, menghasilkan kehidupan yang diperbesar, dipenuhi dengan hayat Allah, dan akhirnya menggenapi tujuan kekal Allah, yaitu manusia menjadi tempat kediamannya. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari. Saya sampai di sini. Nah, sekarang cukup banyak waktu nih untuk kita bisa menikmati berbagi nikmat. Ya, silahkan. Saudara-saudari. Amin. Kalau Anda mendapatkan, ayo segera. Biar saya tahu bahwa memang berita ini masuk, mendarat. Silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Silahkan, Saudari Hami. Amin. Bersyukur ya dengan Allah kita yang sedemikian. Allah yang mau rekonsiliasi dengan kita ya, karena dari sebermula juga ya Allah itu ingin masuk ke dalam kita, ingin menjadi susunan kita. Tetapi akibat kejatuhan, ya maka perlu ada satu pemulihan kembali, penyelarasan kembali. Ya makanya tadi betul sekali ya saudara katakan ya, tentu dimulai dulu dengan pengampunan ya. Kalau tidak diampuni, bagaimana mungkin kita bisa diselaraskan kembali atau direkonsiliasi tadi ya, rekonsiliasi, ministry rekonsiliasi Allah. Dan kemudian ini tuh mencakup seluruh umat ciptaannya ya, seluruh orang dosa. Tetapi kemudian lebih maju lagi ya, ketika orang dosa didapatkan, dibawa masuk ke dalam ruang Maha Kudus ya,
kaum beriman juga ya tidak cukup hanya sampai dibawa ke dalam ruang Maha Kudus, tetapi perlu jauh lagi ya, yaitu masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Perlu ya mengesampingkan ataupun mematikan hayat alamiah ya, sehingga kita bisa menerapkan bagaimana kita bisa mengalami hayat Allah yang di dalam kita ya. Tentu kita perlu menambahkan kadar Allah, kemudian hayat alamiah kita berkurang, demikian seterusnya hingga nanti kita akan semakin maju. Tadi saudara mengatakan ya, jadi amin, saya tadi saya dengarkan ya, dimulai dulu dengan ciptaannya semua ya, kemudian juga kaum berimannya ya, orang-orang pilihannya dibawa semakin jauh melangkah, sehingga nanti hasil akhirnya adalah ya, hasil akhirnya tadi kita jadi inkorporasi kita dengan Allah. Ada satu inkorporasi, yaitu peleburan ya, bersatu dengan Allah gitu ya. Dan sebelum itu tadi juga saudara mengatakan ya, keadilbenaran Allah bisa ternyatakan ya. Keadilbenaran Allah itu ya tadi dikatakan sebelumnya ya, Tuhan perlu mati bagi dosa-dosa dan dia dijadikan dosa ya, di mana dosa-dosa ini adalah perbuatan dosa dan dosa ini adalah personanya. Ya benar, kalau personanya nggak dimatikan ya, hanya dosa-dosanya saja, perbuatan-perbuatannya, maka ini akan berulang kembali dengan kejatuhan dosa yang sama. Tetapi syukur pada Tuhan ya, Tuhan itu mati bukan hanya untuk dosa-dosa, tetapi juga untuk dosanya bisa dihakimi, yaitu persona dosanya ya, untuk bisa keadilbenaran Allah ini ternyatakan. Nanti kalau kita sedemikian ya, mengalami Kristus yang melaksanakan ministry rekonsiliasi ini ya terhadap kita, umat pilihannya, umat tebusannya ya, di hari terakhir ini luar biasa ya, hasrat hati Allah untuk bisa berinkorporasi dengan kita ya akan ternyatakan saudara-saudara ya. Ada peleburan di situ bahwa bukan lagi kita yang hidup ya, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dan ini tuh kalau kita lihat banyak para rasul sebelumnya mengalami perkara seperti ini ya. Salah satunya memang yang sangat populer itu adalah seorang Rasul Paulus ya, bukan lagi dia tetapi Kristus yang hidup di dalam dia. Ya ini hasil dari ya terus menerus dia mengalami Kristus yang mengampuni dosa-dosa. Kemudian memang pada faktanya itu kan sekali ya Kristus itu mati, saudara-saudara ya. Tetapi pada pengalaman kita tiap hari ya harus terus-menerus mengaku dosa, minta ampun kepada Tuhan, minta ampun, karena walaupun itu dikatakan dosa ya, sudah dihakimi ya, tetapi kan belum dieksekusi gitu ya. Belum Tuhan Yesus belum datang kedua kalinya untuk mengeksekusi ya si persona dosa ini. Nah, maka dari itu kita masih memakai cangkang daging ini pasti sering terjatuh lagi ya. Maka dari itu untuk bisa kita mengalami penerapan keadilbenaran Allah perlu ada pengakuan ya, kemudian Tuhan Yesus mengampunkan. Itu tuh dengan cara menerapkan darah anak domba ya, mengaku kemudian diampuni, demikian seterusnya, dan hasil akhirnya sungguh luar biasa ya. Ada satu penghidupan inkorporasi kita dengan Allah. Semoga ini bisa menjadi poin penting bagi kita ya untuk mengejar visi ini ya. Visi Allah adalah visi kita, yaitu apa? Allah ingin masuk ke dalam kita ya, berinkorporasi sehingga yang tertampil adalah bukan diri kita tetapi diri Allah sendiri. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin. Silahkan sambung, saudara-saudari. Selamat malam, saudara-saudari. Malam, puji Tuhan. Kristus sudah mati, dijadikan dosa bagi kita. Agar dosa bisa dihakimi dan dihilangkan. Dan kita bisa hidup kepada Dia dalam hayat kebangkitan. Dalam pelayanan, kita diberi otoritas oleh Kristus untuk mewakili Dia, untuk melakukan pekerjaan rekonsiliasi. Ministry rekonsiliasi adalah untuk membawa orang dosa kembali kepada Allah, untuk membawa orang beriman mutlak ke dalam Allah, dan untuk menjadikan mereka mutlak esa dengan Allah.
Untuk ministry rekonsiliasi ini, kita perlu diidentikan dengan Kristus yang tersalib. Hanya ketika kita sepenuhnya direkonsiliasikan kepada Allah, baru kita sepenuhnya diselamatkan. Tingkat mana kita dapat membawa orang lain ke dalam Allah selalu diukur oleh di mana kita berada dalam hubungan kita dengan Allah. Semakin kita berada di dalam Allah, kita semakin dapat merekonsiliasikan orang lain ke dalam Allah. Ministry rekonsiliasi membawa kita kembali kepada Allah, sehingga kita bisa menjadi keadilbenaran Allah di dalam Kristus. Di dalam Kristus berarti dalam kesatuan dengan Kristus secara posisi dan secara organik dalam kebangkitan. Rekonsiliasi kepada Allah akan menyebabkan hati kita diperbesar, sehingga kita bisa mengampuni suatu pelanggaran kaum saleh dan kemudian melupakannya. Kita bisa memiliki damai sejahtera terhadap Allah, dan kita berjalan di atas jalan damai sejahtera. Kita bisa bermegah, bersukaria di dalam Allah, dan bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Dan kita diselamatkan dalam hayatnya. Akhirnya kita diinkorporasikan ke dalam Allah Tritunggal untuk menjadi satu inkorporasi ilahi insani yang diperbesar dan universal di dalam Kristus. Kita menjadi tempat kudus Allah, tempat kediamannya, dan ruang maha kudusnya, yaitu Yerusalem baru. Mulia bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari silahkan. Amin. Silahkan. Saudari Amin. Hani. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Diki ya. Gambaran ini memudahkan saya ya memasuki dengan gambar itu membantu saya gitu ya untuk mengenal firman ini ya, mengenal berita ini ya. Adanya tadi Bait Allah ya, ada pelataran luar, ada ruang kudus, ruang maha kudus. Di situ ada misbah darah misbah, kemudian ada bejana pembasuhan gitu ya. Sementara di luar pagar ini tuh ada alam pemberontakan iblis ya. Jadi kita ini seringkali memang tidak banyak membicarakan tentang misbah yang di luar ya. Kita lebih sering itu membicarakan tentang ruang kudus dan ruang maha kudus ya. Tapi hari ini kita membicarakan juga menyinggung tentang ini karena ini adalah awalnya ya. Ini adalah rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi pertama itu dimulai dari sini ya, dari darah. Darah misbah ini adalah darah Kristus yang tersedia ya. Kemudian yang masuk ke sini itu adalah seluruh ciptaan ya. Tadi dikatakan seluruh ciptaan Allah ya. Rekonsiliasi pertama ini segala sesuatu yang di surga dan yang di bumi ya.
tadi juga agak ini ya, yang di surga ya. Di surga ada Ya, juga ya. surga dan bumi. Iya, kemudian saya buka juga ya Kolose 1 ayat 20 tadi firmannya ke catatan kakinya juga. Iya, karena itu ya, ada pemberontakan iblis ya, sehingga surga pun berdosa. Saya juga baru melihat ya perkara dosa itu surga itu berdosa karena ada pemberontakan ini ya. Sehingga yang perlu direkonsiliasi, yang perlu didamaikan itu adalah bukan hanya bumi, tapi juga surga. Ini perlu perlu untuk kita ketahui, untuk saya ketahui ya. Kemudian ada darah Kristus. Hanya melalui darah Kristus ini kita bisa berrekonsiliasi ya. Rekonsiliasi pertama itu kan merekonsiliasikan musuh-musuh Allah dengan Allah ya. Musuh Allah dengan Allah ya. Kemudian kita baru tahap berikutnya, rekonsiliasi yang kedua itu untuk bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus ini ya. Dan di sini tadi dikatakan bahwa tirai itu adalah daging kita ya, itu perlu dirobek ya. Perlu dirobek ini tadi dikatakan saudara Diki tadi mengatakan bahwa ini para rasul ya. Tugas para rasul itu ya merobek tirai itu ya, merobek daging pemisah. Ini kan karena kita yang ada di ruang kudus itu masih ada daging ya. Masih ada daging, jadi masih ada sekatan dengan Allah. Kita tidak bisa tadi dikatakan inkorporasi gitu ya, belum bisa kita berinkorporasi dengan Allah itu belum bisa karena ada daging ini ya. Ada manusia lama ini masih ada. Baru roh kita yang diselamatkan, tapi jiwa kita ini belum. Dan ini adalah tugas Allah ya. Allah itu mencari orang-orang yang mau bekerja sama dengan Allah ya untuk perkara ini ya. Mohon kalau saya kurang tepat mohon nanti dikoreksi. Untuk kita mengalami rekonsiliasi yang kedua sehingga kita benar-benar bisa mengalami inkorporasi dengan Allah ini di dalam ruang Maha Kudus. Jadi ada beberapa hal yang buat saya ini adalah masalah merobek tirai itu tadi. Itu Allah memerlukan orang-orang ya, memerlukan para rasul. Dan hari ini kita itu adalah kelanjutan dari kisah para rasul ya, untuk bekerja sama dengan Tuhan bagi kita semua yang mau bekerja sama dengan Tuhan ya. Tentu saja yang pertama kita dulu ya, setiap hari perlu diselamatkan ya, perlu diselamatkan dari daging, diselamatkan terus menerus. Keselamatan ini terus berjalan terus menerus, setiap hari kita mengalami keselamatan untuk mencapai tujuan kekal Allah itu ya, supaya kita mengalami inkorporasi. Jadi puji Tuhan untuk gambaran yang tadi yang sederhana tadi memudahkan saya ya untuk mengenal pemberitaan hari ini. Dan hari-hari berikutnya supaya kita lebih detail lagi ya, supaya lebih detail untuk membawa masuk kita ke dalam doa-doa ya. Berita menjadi doa, doa ini membawa Allah, membawa kita ke dalam pengalaman, dan pengalaman baru menjadi berita. Amin, puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan. Amin. Ya, amin. Tuhan Yesus. Amin. Silahkan, masih ada waktu, saudara-saudari. Amin. Mari. Bagikan. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Amin. Amin. Saya bersyukur ya pada saat saya menikmati berita ini ya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi pada saat Allah berbuat apa-apa untuk menyelamatkan saya, oh, ini satu sukacita sebenarnya. Sesuatu yang tidak bisa saya dapatkan, tidak bisa saya beli, tidak bisa saya usahakan. Tuhan melalui salib membawa masuk saya, orang yang berdosa di luar kemah, masuk ke dalam kemah.
pekarangan, menjadi orang yang berbagian di pelataran. Tidak cukup di situ. Saya yang sudah tertebus ini perlu mengalami salib kembali, yang seperti Tuhan alami, supaya saya bisa masuk lebih dalam, tidak sampai di ruang kudus, tapi ruang maha kudus. Pada saat Tuhan bilang, sudah selesai, tirai itu terbelah. Dan pada saat saya bisa di dalam roh, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amin. Melatih diri untuk menikmati rekonsiliasi itu, pendamaian itu. Tuhan adalah Sang Juru Damai yang mendamaikan saya musuh menjadi anggota tubuh, tapi masih ada daging, masih ada musuh di dalam daging saya yang membuat saya tidak bisa all out. Perlu saya mengenakan salib kembali, memikul salib, ikut Tuhan. Amen. Pada saat hari-hari berlatih, pikul salib bukan memperhidupkan daging saya, begitu mati ya naik surga, bukan begitu. Tapi tiap hari mikul salib. Amin. Melayani Tuhan. Amin. Bukan di pekarangan saja, tapi perlu, amin, menikmati Tuhan di ruang maha kudus, di dalam roh, pagi-pagi menikmati Dia sebagai kesegaran yang utama. Amin. Pada saat menikmati Tuhan, amin, saya akan dipenuhkan. Pada saat saya dipenuhkan, saya bisa, amin, melayani Tuhan. Bukan, amin, dengan manusia lama saya, tapi bisa, amin, melalui kepenuhan ya, atau kesegaran yang saya dapatkan, amin, di dalam ruang maha kudus itu, untuk saya bisa layankan kepada orang lain, meministrikan, amin, rekonsiliasi itu kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan, membawa mereka untuk bisa, amin, didamaikan, amin, masuk ke dalam pekarangan. Setelah itu tidak selesai di sana. Perlu lagi menggembalakan mereka. Membawa mereka, amin, perlu memikul salib supaya bisa masuk ke dalam ruang maha kudus. Menikmati bukan hiruk pikuk di pekarangan. Amin. Tapi menikmati diri Tuhan sendiri. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari. Kita bukan, amin, membawa saudara gereja bukan membawa kita untuk pada rutinitas pelayanan di luaran, tapi amin, sesungguhnya pekerjaan kita adalah menikmati makanan itu, mana surgawi itu, menikmati Dia. Tentu tidak bisa di pekarangan, tentu harus di dalam ruang maha kudus. Dan sebelum masuk ruang maha kudus, harus lewat pembasuhan, lewat salib. Amin. Puji Tuhan. Tuhan menyelamatkan saya, menyelamatkan kita, dan membawa kita menjadi orang-orang yang menyelamatkan juga orang-orang lain. Membawa kabar Injil kepada orang lain, supaya orang lain yang belum percaya atau orang yang masih di luar pekarangan boleh tertarik dan boleh percaya sehingga dibawa masuk, dan melatih orang-orang, saudara-saudari yang sudah percaya kepada Tuhan. Jangan di pekarangan saja, tapi ayolah masuk ke dalam ruang. Lihat Tuhan, nikmati Tuhan, makan Dia. Amin. Dipuaskan oleh Dia, bukan dipuaskan oleh hiruk pikuk, kesibukan luaran, pelayanan praktis saja. Tapi perlu, amin, menikmati Tuhan
di dalam ruang Maha Kudus. Ini satu pahala, satu yang bisa kita dapatkan di kehidupan sekarang ini. Menikmati Tuhan, karena Tuhan sudah meministrikan. Amin. Rekonsiliasi itu, pendamaian itu. Amin. Supaya kita bisa memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Oh Tuhan Yesus. Amin. Ini tidak saya dapatkan dulu. Saya tidak tahu berseru. Tapi pada saat saya di pemulihan, saya dipulihkan. Amin. Bukan pindah gereja, tapi dipulihkan. Amin. Saya bisa menikmati Dia dengan memanggil, ya Bapa, ya Bapa. Oh Tuhan. Amin. Dialah sesungguhnya. Amin. Hasil dari rekonsiliasi itu. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, silakan Saudara Agus. Amin. Ya, selamat malam, saudara. Selamat malam, saudara-saudari. Malam. Ya, menarik sekali mendengarkan bahwa perdamaian dengan Allah itu bukan cuma urusan sekali selesai saat kita pertama percaya atau saat dosa kita diampuni ya. Ternyata ada tahapan lanjutan yang lebih dalam. Kita diingatkan pada teka-teki teguran Rasul Paulus yang meminta jemaat di Korintus yang jelas-jelas sudah disebut orang kudus untuk kembali memberi diri didamaikan dengan Allah. Jawabannya menjadi jelas bahwa pendamaian tahap pertama baru membawa kita masuk ke ruang kudus. Iya. Tetapi pendamaian tahap kedua bertugas merubek tirai daging agar kita lebih melangkah masuk ke ruang Maha Kudus. Dan kematian Kristus di kayu salib rupanya punya dampak semesta yang sangat luas, saudara-saudari. Di mana tahap pertama mendamaikan segala sesuatu yang diciptakan di bumi dan di surga secara hukum di pelataran luar. Sedangkan tahap kedua berfokus pada secara intim ya, pada ruang lingkup satu tubuh, yaitu orang-orang pilihannya. Dan Kristus tidak hanya memikul dosa-dosa kita agar kita diampuni, saudara-saudari, tetapi Dia juga dijadikan dosa agar dosa dan keakuan kita dihakimi serta dihabiskan sampai tuntas. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa kita jangan cepat merasa nyaman. Kita mungkin sudah diselamatkan dan berada dalam Kristus secara kedudukan, namun secara nyata dalam keseharian, seperti saat kita bergurau berlebihan atau hidup dalam keakuan, kita seringkali kedapatan berada di luar Dia, sehingga kita butuh pendamaian harian. Tujuan akhir dari Tuhan bukan cuma membuat kita menjadi orang benar secara status, melainkan mengubah seluruh kehidupan kita menjadi perwujudan kehadiran Allah itu sendiri. Tuhan juga sedang mencari orang-orang yang bukan cuma sekedar bersemangat bekerja untuk Dia ya, melainkan yang mau bekerja bersama Tuhan, mengikuti cara dan waktunya tanpa memaksakan kehendak sendiri. Hasil nyata dari orang yang hidup di ruang Maha Kudus adalah perubahan watak yang jelas di sini, yaitu memiliki hati yang lapang, tidak mudah tersinggung, mudah mengampuni, dan mudah melupakan kesalahan orang lain. Dan pendamaian ini adalah sebuah perjalanan yang membawa kita makin dalam kepada Allah, dimulai dari pengampunan dosa di pelataran, masuk ke ruang kudus,
hingga akhirnya merobek tirai kedagingan kita untuk tinggal menetap di ruang Maha Kudus. Saudara-saudari, semoga kita tidak berhenti di tengah jalan, melainkan terus memberi diri kita didamaikan setiap hari sampai tujuan kekalnya terwujud dalam diri kita. Amin, itu pelajaran yang saya dapatkan malam hari ini. Terima kasih, puji Tuhan. Amin. Amin. Masih ada? Silahkan. Kalau masih ada, saudara-saudari. Amin. Amin. Silahkan, saudari Lani. Amin. Puji Tuhan ya. Saya menikmati berita ini. Saya terjamah di ada dua langkah rekonsiliasi ya. Yang pertama tadi darah ya, ada penebusan darah itu ya. Pendamaian masuk ke dalam ruang kudus ya melalui melewati tirai ya. Namun juga perlunya tabir yang kedua ini ya, yaitu perlu dikoyakkan sehingga orang dosa ini bisa dibawa kepada Allah di ruang Maha Kudus. Ini dua lambang melambangkan tahap dari rekonsiliasi ini ya. Jadi kita tidak hanya berhenti pada penebusan ya, tetapi dibawa masuk ke dalam ya, yaitu menikmati Dia di dalam ruang Maha Kudus, didamaikan hari demi hari ya, saat demi saat, sehingga ya tadi di terakhir itu di hari yang ke-6 ya, sehingga kita bisa memiliki hati yang diperbesar ya, tidak sempit ya, sehingga bisa memaafkan, mengampuni ya. Ini adalah hasil dari pendamaian tadi ya. Nah, karena itu saya sangat menikmati yang terakhir ini, bagaimana kita senantiasa mengalami pendamaian yang kedua ini ya, sehingga kita bisa ada hasilnya, yaitu hati kita diperbesar. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Masih ada saudara-saudari? Silahkan kalau masih ada. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Masih ada? Baik. Kalau tidak ada, kita tutup di dalam doa ya. Saudara-saudari boleh open mic-nya. Kita menyeru nama Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan, kami cinta padamu. Benar Tuhan. Terima kasih buat terang, ministry, rekonsiliasi. Oh Tuhan, bukan sekedar kami dibawa masuk dalam tahap rekonsiliasi kedua, tapi kami pun Tuhan dapat menjadi pelaksana ministry rekonsiliasi. Amin. Berkati Tuhan gereja-gereja, Ya. khususnya di Indonesia Tuhan, Amin. dengan ministry rekonsiliasi ini. Amin. Membawa saudara-saudari masuk lebih dalam. Amin. Ya. Oh, bersatu dengan Tuhan. Amin. Latih kami Tuhan, terus Ya. ditanggulangi. Oh, Amin. terus dihabiskan sehingga kami mengalami ruang Maha Kudus. Amin. Keluar dari daging, keluar dari alamiah. Amin. Oh, sehingga kami pun bekerja sama dengan dirimu. Ya. Jadi minister-minister rekonsiliasi. Amin. Tuhan berkati kami semua malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati
firman yang sudah disampaikan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Amin. Tuhan, saudara-saudari. Terima kasih. Suatu Tuhan memberkati sehat selalu. kita Amin. semua. Tuhan berkati Haleluya. semua. Sampai jumpa. Amin. Amin. Amin.